Hello everyone, welcome to my channel. Hari ini aku akan sedikit sharing tentang pengalaman aku bisa sembuh dari jerawat. Seperti apa videonya? Let's diving into the video. Oke, by the way aku record pakai my device handphone aku sendiri. Dan ini random aja sih, pengen sharing aja. Soalnya dulu aku sempet pernah ada pengalaman berjerawat yang kayak sampai merah-merah, pokoknya sampai bentol-bentol, yang pokoknya kayak menangis banget pokoknya. Nah, aku tampilin di sini ya guys fotonya ketika aku lagi berjerawat. Nah, itu dia guys, luar biasa ya guys ya. Oke, aku akan sedikit sharing bagaimana aku bisa sembuh dari jerawat itu dan langkah-langkah apa yang aku lakukan gitu. Sebelumnya aku mau cerita dulu pengalaman aku sebagai acne fighter di masa-masa muda aku dulu ya, meskipun aku saat ini masih muda juga ya guys. Dulu aku mulai berjerawat itu mulai SMP. Kayaknya semua orang biasanya mulai berjerawat itu di SMP ya. Aku masih ingat banget waktu SMP itu aku suka banget beli makanan yang junk food, makanan nih kayak apa sih yang bertepung, kayak pentol, mie, pokoknya semua yang enak di lidah doang gitu guys, yang murah. Terus aku masih inget juga waktu SMP aku sering banget beli es tiap hari, no skip, selalu beri Marimas Pontianak. Nah, itu luar biasa ya guys. Dan itu juga makanan-makanan yang kurang sehat itu membuat aku salah satunya bikin kram saat aku menstruasi. Biasanya aku kalau SMP sampai bahkan aku sampai kuliah itu aku selalu absen di hari pertama, day one, ketika aku menstruasi. Ya itu tadi karena kram, mungkin karena makan makanan aku yang kurang sehat. Tapi waktu SMP tuh bener-bener yang kayak sesakit itu gitu loh guys, kayak Masya Allah tabarakallah gitu ya. Tapi kalau sekarang sih alhamdulillah udah membaik, gak sesakit seperti yang dulu-dulu. Oke, selain aku makan makanan junk food, aku juga masih ingat banget cerita aku yang sedikit menyedihkan. Gak menyedihkan sih, cuma kalau diinget tuh kayak astagfirullah, tapi ya udahlah ya gitu. Nah, ceritanya apa? Yang pertama, nggak terlalu menyakitkan sih, cuma teringat aja gitu. Jadi dulu waktu aku SMP, pas waktu pelajaran, aku tuh masih ingat banget kalau misalkan guru aku tuh lagi menjelaskan tentang jalanan. Jadi jalanan itu kan ada jalanan yang aspal dan juga jalanan yang tidak aspal alias berbatuan gitu teksturnya. Tekstur nggak tuh? Jadi waktu itu tuh guru aku lagi ngomongin dan nerangin kalau misalkan jalanan aspal itu kan pasti mulus ya guys. Sedangkan jalan yang makadam, yang kita sebut makadam, yang ada bebatuan-bebatuan kan gerenjel-gerenjel. Dan guru aku tuh bilang kalau misalkan jalannya makadam tuh mulus kayak mukanya aku gitu. Beliau nyebut nama aku gitu. Kayak waktu itu nanggepinnya sih sekedar ikutan ketawa aja ya, padahal tuh di dalam hatinya ya gimana gitu. Tapi ya udahlah ya, udah berlalu. Terus juga masih ingat juga pengalaman yang dibilangin sama keluarga sendiri kalau misalkan di keluarga aku, bahkan adik-adikku, mie aku ataupun nenek aku tuh nggak ada yang berjerawat, mukanya berjerawat kayak aku pada waktu itu gitu. Kayaknya semuanya tuh normal aja. Jadi dibilangin kayak orang keluarganya nggak ada yang pernah berjerawat, kok kamu berjerawat sendiri. Nah, itu kan kayak bagi orang yang berjerawat saat itu, yang sedang berjuang saat itu, kan kayak rasanya gimana gitu ya guys. Tapi ya udahlah ya, udah berlewat gitu. Jadi buat kalian nggak apa-apa, tetap semangat untuk berjuang menyembuhkannya. Penyebab saat aku
berjerawat dulu. Yang pertama itu tadi ya udah aku jelasin di awal, udah aku ceritain di awal kalau misalkan aku sering beli es dan makan makanan junk food, itu yang pertama. Terus yang kedua, aku dulu sering gonta-ganti skincare. Kayak gak pernah nemu skincare yang cocok dari facial wash ataupun apapun itu. Jadi semua aku cobain skincare-nya. Tapi menurut aku nggak apa-apa guys. Namanya juga masih muda, mencari namanya pubertas ya. Pubertas yang dimana kita tuh pengen tampil cantik, pengen ngerawat diri kita. Itu tuh kayak nggak apa-apa gitu. Kita kan namanya mencari skincare yang cocok tuh kayak mencari jodoh. Kita harus cari sesuatu yang sampai yang terbaik gitu, yang sampai cocok dengan kita. Ya meskipun kita harus melewati itu tadi, melewati ketidakcocok-cocokan kayak skincare ini kita udah beli mahal-mahal tapi ternyata nggak cocok. Ya udah gitu. Itu yang harus dibayar gitu. Kayak kita harus melewati semua itu dulu sampai kita menemukan sesuatu yang cocok untuk kita begitu. Jadi aku gonta-ganti skincare, bahkan facial wash. Dulu aku masih ingat banget aku beli sabun yang kayak dipotong-potong itu loh guys. Apa sih namanya, Multi Beauty, kalian ingat nggak sih? Ada yang pernah pakai nggak? Itu luar biasa sekali. Aku beli sepotong-potong kayak 10.000, 25.000. Nanti kalau 10.000 dapat segini, nanti kalau 20.000 dapat segini, kalau sekotaknya itu 70.000 gitu loh guys. Luar biasa. Dan ternyata aku tetap berjerawat gitu. Oke, selanjutnya adalah penyebabnya aku tidak memakai sunscreen. Nah ini kesalahan besar, apalagi dulu tuh aku orang yang aktif organisasi sekali ya, dari sejak SMP apapun ekstra aku ikutin, bahkan aku anak kambil lovers ya guys. Jadi bener-bener sekambil itu diriku, semua kayak kegiatan pramuka tuh aku ikutin semuanya, dan aku tidak menggunakan sunscreen gitu. Ini membuat wajah aku yang sensitif terkena sinaran UVA, UVB, UVC, D, E, F, G. Itu tuh membuat aku semakin breakout gitu. Ya karena tidak ada perlindungan dari my face gitu. Tidak ada perlindungan untuk kulit wajah aku gitu. Tapi nggak apa-apa lah ya. Itu buat belajar. Nah itu tadi ya guys, penyebab aku bisa berjerawat. Kalian juga bisa menulis tuh apa aja penyebab kalian yang bisa membuat kalian berjerawat. Jadi kalian identifikasi penyebab yang kalian ngerasa itu penyebabnya, dan kalian coba untuk cari solusinya. Oke, langsung saja ke stepnya. Sebenarnya stepnya itu sederhana semuanya, tapi lumayan kita harus effort ya guys ya. Yang pertama, aku pakai sunscreen. Jadi aku memakai sunscreen itu sejak aku memakai sunscreen itu baru waktu aku kuliah. Aku memakai sunscreen itu aku baru waktu pas kuliah semester pertengahan kalau nggak salah, dan itu sembuh guys. Foto-fotoku yang aku munculin tadi waktu kuliah itu lumayan luar biasa ya guys. Kayak bener-bener yang waktu kuliah itu bener-bener parah, dan aku tidak memakai sunscreen. Nah itu kesalahannya. Ternyata sunscreen itu sepenting itu. Kalian coba aja yang mulai dari yang murah, nggak usah yang mahal dulu, mulai yang murah. Dan aku bahkan sunscreen yang aku pakai pertama sampai sekarang tuh masih sama. Sunscreennya adalah Emina, sunscreen Emina yang orange, sampai dia ganti packaging aku masih pakai itu karena ya udah sih yang cocok cuma itu. Gitu. Terus yang kedua, kalau kalian saat ini lagi breakout, lagi jerawatan, kalau kata dokter Tompi itu kalian harus menggunakan basic skincare. Jadi basic skincare itu ada 3, ada facial wash, moisturizer, dan juga sunscreen. Nah 3 ini
3 ini aja, nggak usah macem-macem. Jadi kalau wajah kalian nih lagi jerawat, lagi sensitif, pokoknya lagi rusak-rusaknya, ya udah kalian fokus ke 3 ini aja, nggak usah pakai yang lain gitu. Dan jangan lupa jangan lupa double cleansing sebelum tidur gitu. Jadi itu penting banget ya guys, karena ya itu tadi kita udah tahu ya kalau misalkan kita sekedar cuci muka aja itu tidak cukup, jadi harus dilengkapi atau jadi kita harus lengkapi itu dengan apa? Dengan double cleansing, entah pakai micellar water atau apa itu yang balm itu, atau milk cleanser, apapun yang penting double cleansing seperti itu, baru kalian facial wash. Oke, yang ketiga adalah kalian cuci muka cukup 2 kali sehari aja, pagi pas mau beraktivitas dan juga sebelum tidur. Jadi pagi sebelum beraktivitas dan juga sebelum tidur abis double cleansing seperti itu. Yang selanjutnya adalah aku mengganti atau mengeringkan wajah aku itu memakai tisu. Jadi setelah aku cuci muka pakai facial wash, aku mengeringkannya dengan tisu guys, bukan dengan handuk, karena handuk itu kan kita kan pakai berkali-kali ya, kita nggak tahu itu udah terkena debu atau terkena apa. Jadi aku pakainya tisu, dan semenjak aku pakai itu ya aku sangat jarang berjerawat. Oke, jadi yang selanjutnya adalah kalian menjaga kebersihan diri. Dimulai dari spray, alat mandi, pokoknya yang berkaitan dengan sesuatu yang melekat di pipi kalian gitu. Terus tipsnya kalau lagi kalian berjerawat, jangan terlalu memegang-megang jerawat atau memecahkan jerawat kalian, gemes gitu kan ya. Nah itu bisa menyebabkan bopeng, dan bopeng itu mungkin sangat sulit untuk disembuhkan, di treatment. Bahkan kalau ada teknologi yang bisa menyembuhkan itu juga nggak sesempurna kulit kita yang awal gitu guys. Oke, jadi itu tadi pengalaman aku dan step yang aku bagikan. Aku bisa sembuh dari jerawat. Sebenarnya aku tuh alhamdulillah sekarang sangat jarang sekali berjerawat, cuma mungkin karena tinggal bekas-bekasnya aja ya guys. Ini aku nggak lagi pakai make up, ini aku benar-benar pakai bedak aja, bedak biasa, bedak tabur. Jadi kalian bisa lihat ini bekas-bekasku masih ada. Jadi buat kalian yang masih berjerawat, semangat, semoga segera disembuhkan, dan jangan lupa coba dan ikuti cara-cara aku. Semoga kalian cepat sembuh. Thank you for watching and stopping by into my video. Nah, and I'm so thank you and grateful, gracias, thank you, arigatou.